Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 69. Di dalam Mazmur ini, sang pemazmur yaitu Daud memohon pertolongan Tuhan sehubungan dengan kesukaran yang ia alami, yaitu karena keinginan hatinya untuk membangun rumah bagi Allah. Niatan hatinya tersebut mengalami tentangan dan ia menghadapi berbagai ejekan serta kesulitan. Namun demikian, seperti yang ditulis di ayat 6, ayat 14-15, dan ayat 33-34, pemazmur tidak berputus asa. Karena ia yakin bahwa pertolongan Tuhan senantiasa dapat diharapkan. Tentang hal itu ia menyebutkan 3 alasan, yaitu yang pertama, karena Tuhan berbelas kasihan terhadap orang yang tidak berdaya. Tuhan tidak memandang hina orang yang lemah dan yang melakukan berbagai kesalahan dalam kelemahan mereka. Tentang hal itu, di ayat 6 pemazmur berkata seperti demikian. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Memang tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, termasuk kelemahan kita. Namun belas kasihannya lebih besar daripada semuanya itu. Oleh sebab itu kita dapat memandang masa depan dengan penuh pengharapan. Yang kedua, karena Tuhan bersikap setia terhadap orang yang terdesak. Tidak dibiarkannya orang yang terimpit dan yang berseru memohon pertolongannya. Diulurkannya pertolongannya bagi mereka tepat pada waktunya. Hal itu ditulis di ayat 14-15. Di ayat 15 pemazmur berkata sebagai berikut. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari mereka yang membenci aku dan dari air yang dalam. Sesungguhnya pertolongan Tuhan selalu dapat diharapkan. Oleh karena itu kita tidak perlu berputus asa. Yang ketiga, karena Tuhan bersikap peduli terhadap orang yang terimpit. Dia tidak memandang hina mereka yang dalam keadaan menderita dan ditolongnya mereka. Hal tersebut ditulis di ayat 33-34. Di ayat 34 pemazmur berkata seperti demikian. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orangnya yang tertawan. Karena Tuhan bersedia membela orang yang terdesak, maka di masa yang sesulit apapun kita tetap dapat bersandar kepadanya. Dengan menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan dan kesetiaan, serta bersikap peduli kepada orang yang menderita. Mari kita datang kepadanya dan menyerahkan semua beban dalam hidup kita ke dalam tangannya. Tuhan Yesus senantiasa dapat diandalkan. Orang yang berharap kepadanya tidak akan dikecewakannya. Mazmur pasal 69 ayat 6, ayat 14-15 dan ayat 33-34. Kita akan membacanya dari Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari mereka yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Biarlah orang yang rendah hati melihat dan bersuka cita. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu bersemangat kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang hina orangnya yang tertawan.
Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena belas kasihan-Mu jauh lebih besar daripada kelemahan-kelemahan kami. Bahkan Engkau tidak memandang hina kelemahan kami dan bersedia mengampuni kami atas semua kesalahan yang kami lakukan dalam kelemahan tersebut. Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan dan pengampunan, kepadamu kami datang menyerahkan diri dan merendahkan diri, menyadari bahwa sesungguhnya kami adalah manusia yang jauh dari sempurna, penuh dengan segala kekurangan. Kami mohon belas kasihan-Mu yang besar itu. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah pribadi yang limpah dengan belas kasihan. Tuhan Yesus, kasihani kami. Saudara-saudari, dengan memohon belas kasihan Tuhan, mari kita menyerahkan beban dalam hidup kita ke dalam tangan-Nya. Di dalam Dia ada pertolongan. Mari kita berdoa. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Tuhan Yesus, Engkau setia, dan kasih setiamu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Engkau setia kepada firman-Mu, Engkau setia kepada janji-Mu, Engkau setia kepada rencanamu, Engkau setia kepada umat-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami percaya tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Tidak Engkau biarkan kami berjalan seorang diri. Ya Gembala yang setia, Engkau selalu menuntun dan menyertai hidup kami. Dengan tangan-Mu yang kuat Engkau menggenggam hidup kami. Dengan tangan-Mu yang teguh Engkau menopang hidup kami. Gembala yang setia, kepadamu kami berharap. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saudara-saudari, mari kita memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dia Gembala yang setia itu. Mari kita berdoa.
Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari mereka yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya. Ketika kami terjerumus dalam lumpur, Engkau menolong kami dan tidak membiarkan kami tenggelam. Engkau melepaskan kami, termasuk melepaskan kami dari orang-orang yang membenci kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan kekhawatiran dalam jiwa kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Biarlah orang yang rendah hati melihat dan bersukacita. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau limpah dengan kasih dan bersikap peduli kepada orang yang rendah hati. Tidak Engkau hina mereka yang merendahkan hati di hadapan-Mu. Tidak Engkau abaikan mereka yang merendahkan hati di hadapan-Mu. Karena sesungguhnya Engkau adalah pribadi yang rendah hati dan mencurahkan belas kasihan kepada mereka yang merendahkan hati di hadapan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami percaya di dalam Engkau ada perlindungan yang selalu datang tepat pada waktunya. Kami berlindung padamu. Dengan merendahkan hati di hadapan-Mu, ya gunung batu kami berteduh kepadamu. Tuhan, Engkaulah sumber damai sejahtera yang sejati. Lindungilah kami. Mari saudara-saudari, kita memohon perlindungan Tuhan bagi hidup kita. Di dalam Dia ada pertolongan dan perlindungan. Mari kita berdoa.
Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu bersemangat kembali. Tuhan Yesus, dalam kemurahan-Mu Engkau memulihkan orang yang berharap kepadamu. Tanah yang tandus Engkau pulihkan, hati yang gersang Engkau pulihkan. Orang yang putus harap Engkau pulihkan. Karena sesungguhnya kalau Tuhan yang menyertai kami, kemurahan-Mu akan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kalau Tuhan yang menuntun kami, perlindungan-Mu selalu dapat kami harapkan. Oh Tuhan Yesus, tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Jangan biarkan kami tersesat. Sertai kami, karena dalam penyertaan-Mu, hidup kami akan terpelihara. Tuhan Gembala yang baik, tuntun dan sertailah kami. Saudara-saudari, mari kita mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orangnya yang tertawan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau bersedia mendengar doa-doa dari orang yang tertindas. Engkau tidak memandang hina mereka yang tertawan, tetapi Engkau mengulurkan pertolongan, membebaskan, mengangkat, memulihkan, dan memberikan pengharapan. Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan-Mu. Saudara-saudari, dengan menyadari akan segala kekurangan kelemahan kita, mari kita datang kepada Tuhan Yesus merendahkan diri, memohon pertolongan-Nya, memohon pertolongan Tuhan bagi rumah tangga kita, memohon pertolongan Tuhan bagi pekerjaan, usaha, keuangan, atau studi kita, memohon pertolongan Tuhan bagi kesehatan kita, dan memohon pertolongan Tuhan bagi orang-orang yang kita akan doakan dalam syafaat kita secara pribadi. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami percaya pertolongan-Mu selalu dapat diharapkan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau limpah dengan belas kasihan. Engkau setia dan bersikap peduli. Tidak pernah Engkau biarkan kami melewati impitan tanpa Engkau mengulurkan tangan. Tidak Engkau biarkan kami terinjak tanpa Engkau melakukan pembelaan. Tuhan Yesus, pembela kami. Tuhan Yesus, penolong kami. Dengar doa yang telah kami panjatkan kepadamu. Kami percaya Engkau setia dan doa yang kami naikkan kepadamu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, dengar doa kami. Tuhan, dengar doa umat-Mu. Tuhan, dengar seruan dari anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, limpahkan kemurahan-Mu atas negeri kami. Jauhkan negeri kami dari bencana dan bahaya, huru-hara dan kekacauan. Tuhan, setiap orang yang berniat jahat atas negeri ini, kami katakan digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pakai pemerintah kami. Tuhan, tolong pemerintah kami agar dapat hidup sesuai dengan rencana Tuhan dan menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagaimana yang seharusnya. Biar takut akan Allah menyertai para pemimpin kami dan para pejabat mulai dari pusat sampai daerah. Yang berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri, Tuhan tolong mereka dapat melakukan tugas dengan jujur, dapat melakukan tugas dengan bertanggung jawab. Tuhan, jagai Indonesia. Curahkan kemurahan dan keselamatan-Mu atas negeri kami. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Curahkan kemurahan-Mu atas bangsa kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di negeri ini. Pakai gereja-Mu menjadi suluh di tempat yang gelap, menjadi garam di tempat yang hambar. Sehingga banyak orang dapat mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Pakai gereja-Mu menjadi saksi-Mu yang hidup, membawa berita keselamatan ke tengah-tengah bangsa ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan masa depan negeri kami, menyerahkan masa depan gereja-Mu, dan menyerahkan masa depan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.